isometri? Isometri itu ialah suatu transformasi yang mengawetkan jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Kuliah Teknokrat bersama saya Marhamah Ulfa. Nah, pada hari ini kita akan fokus terkait materi geometri transformasi. Pada materi ini kita akan membahas fokusnya lebih kepada materi isometri. Nah, mahasiswa sekalian sudah pernah mendengar belum terkait materi isometri? Belum? Nah, baik. Jika belum, maka pada hari ini kita akan membahas terkait materi isometri ini ya. Sebelum membahas materi, pertama-tama kita akan bahas dulu terkait tujuan pembelajaran. Nah, pada hari ini, setelah membahas materi isometri ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami mengenai pembuktian. Nah, yang akan kita buktikan adalah mengenai sifat-sifat dari isometri. Kemudian yang kedua, diharapkan mahasiswa nantinya akan memahami terkait penerapan isometri itu sendiri dalam penyelesaian soal-soal. Mahasiswa sekalian sudah pernah mendengar belum tentang materi isometri? Belum ya? Baik. Jika demikian, maka kita akan bahas yang pertama, yaitu terkait definisi isometri. Apa itu isometri? Isometri itu ialah suatu transformasi yang mengawetkan jarak. Nah, kalau seperti yang kita bahas di materi pertemuan sebelumnya, transformasi itu kan ada beberapa jenis ya. Nah, isometri ini adalah salah satu jenisnya. Fokusnya isometri adalah pada mengawetkan jarak. Nah, dalam hal ini, kecuali untuk mengawetkan jarak antara dua titik, suatu isometri memiliki beberapa sifat-sifat sebagai berikut. Nah, ada 3 sifat. Yang pertama yaitu dia mengawetkan garis menjadi garis. Jadi selain mengawetkan jarak, isometri ini juga mengawetkan garis menjadi garis. Yang kedua, isometri ini juga mengawetkan besarnya sudut antara dua garis. Jadi sudut dari grafik awal, jika dia ditransformasikan maka akan menghasilkan sudut dengan besar yang sama. Kemudian sifat yang ketiga yaitu dia mengawetkan kesejajaran dua garis. Nah, kesejajaran ini maksudnya adalah jika di awal grafiknya atau garisnya itu sejajar, maka setelah ditransformasikan dengan isometri, maka akan menghasilkan garis yang sejajar pula. Nah, kita akan membuktikan ketiga sifat tadi. Kita buktikan yang pertama dulu. Yang pertama tadi dikatakan bahwa sebuah isometri itu akan memetakan garis menjadi garis. Nah, buktinya kita andaikan sebuah garis itu misalnya kita sebut garisnya garis G. Nah, misalnya garis G ini adalah sebuah garis sembarang ya. Dan kemudian kita anggap isometri itu kita lambangkan dengan huruf T. T kapital ya. Nah, kita akan membuktikan bahwa TG, transformasi atau isometri terhadap garis G itu adalah akan menghasilkan garis H. Nah, isometri ini kita anggap kita memiliki dua buah titik. Misal titik pertama yaitu titik A. Kita ambil sebuah titik A yang merupakan bagian dari garis G dan kemudian titik B juga merupakan bagian dari garis G. Maka A aksen atau bayangan dari A adalah TA, transformasi dari titik A dengan dia anggota dari garis H. Kemudian hal yang sama juga untuk B aksen, bayangan dari titik B merupakan transformasi dari titik B yang juga merupakan anggota dari garis H. Nah, melalui A aksen dan B aksen ini ada satu garis. Misalnya setelah ditransformasikan akan menghasilkan garis H aksen. Nah, dalam hal ini garis H aksen itu harus kita buktikan bahwa sama dengan garis H yang sebelumnya. Artinya, bayangan dari garis H harus sama dengan garis H yang sebelumnya. Nah, dalam hal ini akan kita buktikan dua jenis, yaitu H aksen merupakan himpunan bagian dari H dan sebaliknya. H merupakan himpunan bagian dari H aksen. Nah, buktinya bisa dilihat di gambar. Kita tetap mengambil dua buah titik tadi ya, ada titik A kemudian titik B.
selain 2 titik tadi, kita tambahkan 1 titik sembarang. Kita anggap titiknya titik X ya. Nah, jika titik X ini kita letakkan di antara titik A dan B, maka kita anggap A aksen, X aksen, kemudian B aksen itu juga merupakan bagian dari himpunan H ya. Di mana karena X ini terletak di antara A dan B, maka otomatis A aksen, X aksen ditambah X aksen, B aksen itu akan sama dengan A aksen, B aksen. Artinya secara jarak berarti A aksen, X aksen ditambah X aksen, B aksen itu akan sama panjangnya dengan A aksen, B aksen. Kemudian dalam hal ini karena tadi T itu merupakan suatu isometri, maka otomatis T juga suatu transformasi kan ya. Karena tadi isometri merupakan bagian dari transformasi. Maka akan kita temukan sebuah titik X tadi di mana transformasi dari titik X itu akan menghasilkan bayangan berupa X aksen. Nah, dalam hal ini karena T juga merupakan sebuah isometri, maka otomatis AX atau titik A, titik X akan sama dengan A aksen, X aksen. Secara jarak, AX juga akan sama dengan A aksen, X aksen. Hal yang sama juga untuk XB. Nah, XB akan sama dengan X aksen, B aksen. Maka AX ditambah XB itu akan sama dengan AB secara jarak ya. Kemudian berarti bahwa A, titik X, dan titik B itu juga segaris pada G. Dengan demikian, X aksen itu sama dengan TX yang merupakan anggota dari garis H. Sehingga dalam hal ini H aksen merupakan himpunan bagian dari H. Sebab bukti yang serupa tadi ya sudah kita buktikan, bukti yang serupa juga akan berlaku untuk sebaliknya tadi. H merupakan himpunan bagian dari H aksen. Hal yang sama ya. Nah, akan kita bahas. Misalnya kita ambil sebuah titik Y aksen ya, Y aksen anggota H aksen. Ini karena kita balik ya. Kalau tadi sebelumnya kan kita mengambil titik X yang ada di garis H. Nah, ini kita balik, kita ambil sebuah titik dari bayangannya dari H aksen. Sehingga saya memisalkannya dengan Y aksen. Nah, misalnya ada Y anggota G, sehingga TY sama dengan Y aksen. Isometri terhadap Y sama dengan Y aksen. Dengan Y ini misalnya sebuah titik letaknya di antara A dan B, maka Y aksen itu sebuah titik yang letaknya di antara A aksen dan B aksen. Sehingga karena dia letaknya di antara A dan B, AY ditambah YB itu akan sama dengan AB. Sama seperti sebelumnya ya. Nah, karena T ini sebuah isometri, maka A aksen Y aksen itu akan sama dengan AY. Karena dia mengawetkan jarak tadi ya. Kemudian hal yang sama juga berlaku untuk Y aksen, B aksen akan sama dengan YB, panjangnya sama. Kemudian berlaku juga untuk A aksen, B aksen itu akan sama dengan AB. Sehingga dalam hal ini A aksen, Y aksen itu akan sama dengan AY. Kemudian kalau kita jumlahkan A aksen, Y aksen ditambah Y aksen, B aksen itu akan sama dengan A aksen, B aksen. Ini berarti bahwa A aksen, Y aksen, B aksen juga segaris, yaitu garis yang melalui titik A aksen dan B aksen. Jadi letaknya segaris ya. Nah, karena H aksen adalah satu-satunya garis yang melalui A aksen dan B aksen, maka Y aksen ini juga merupakan anggota dari garis H aksen. Jadi, haruslah H ini merupakan himpunan bagian dari H aksen. Nah, bukti serupa juga berlaku untuk keadaan YAB. Jadi titik YAB. Kalau posisinya kita ubah ya, atau ABY. Kita ubah posisinya B-nya di tengah-tengah di antara A dan Y. Hal yang berlaku juga akan sama, sehingga H aksen H akan sama dengan H aksen akan sama dengan H. Nah, jadi kalau G ini merupakan sebuah garis, maka H merupakan isometri dari G, adalah sebuah garis juga. Nah, bisa dilihat dari gambar ya. Nah, dari gambar ini berlaku kalau misalnya titik Y-nya itu di antara A dan B, maka Y aksennya juga akan ada di antara A aksen dan B aksen. Sehingga terbukti suatu isometri akan memetakan garis menjadi garis. Nah, bukti yang berikutnya, bukti yang kedua ya. Yang kedua ini sebuah isometri mengawetkan besarnya sudut antara dua garis. Jadi kalau awalnya sudutnya sekian,
setelah diisometrikan akan menghasilkan sudut yang besarnya sama. Nah, secara bukti bisa dilihat di gambar. Kita misalkan kita mengambil sebuah segitiga, misalnya segitiga ABC, kita andaikan A aksen sama dengan TA, isometri terhadap titik A, kemudian B aksen sama dengan TB, C aksen sama dengan TC. Nah, dalam hal ini, menurut penjelasan kita yang sebelumnya ya, menurut definisi kita yang sebelumnya, pembuktian sebelumnya juga, maka A aksen B aksen ini akan diisometrikan dengan hal yang sama, yaitu akan menghasilkan AB. Kemudian B aksen C aksen ketika diisometrikan akan menghasilkan BC. Ini merupakan sebuah garis lurus. Nah, karena sudut ABC itu sama dengan BA digabung BC, garis BA, kemudian digabung dengan garis BC, kemudian sudut A aksen, B aksen, C aksen, dilihat sudutnya. Kalau A aksen, B aksen, C aksen berarti sudutnya ada di B ya, ada di B aksen maksud saya. Ini merupakan gabungan antara B aksen, A aksen digabung dengan B aksen, C aksen. Nah, dua garis ini digabung sehingga menghasilkan sudut A aksen, B aksen, C aksen. Sedangkan dalam hal ini A aksen, B aksen itu sama dengan AB secara panjang ya. Kemudian B aksen, C aksen sama dengan BC. Dan kemudian C aksen, A aksen sama dengan CA. Nah, dalam hal ini bisa dikatakan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Sehingga bisa dikatakan bahwa sudut A aksen, B aksen, C aksen akan sama dengan sudut ABC. Mudah ya? Nah, berarti ini terbukti penjelasan kita tadi merupakan suatu isometri yang dikatakan bahwa dalam hal ini isometri mengawetkan besarnya sudut. Karena tadi sudut B yang kita isometrikan akan menghasilkan sudut B aksen yang sama besarnya. Berikutnya, sifat yang ketiga ya. Nah, part yang C ini kita akan membuktikan bahwa sebuah isometri itu mengawetkan kesejajaran dua garis. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau ada dua garis sejajar diisometrikan, maka akan menghasilkan garis yang sejajar juga. Nah, misalkan ada dua garis yang sejajar, saya anggap dua garis ini ada garis A dan juga garis B. Boleh nggak kalau garis yang lain? Boleh. Jadi kita bisa memisahkan dengan garis yang lain, misalnya garis F dan G, atau umumnya G dan H juga boleh. Nah, dalam hal ini, saya akan membuktikan, kita bersama akan membuktikan bahwa A aksen itu sejajar dengan B aksen. Nah, karena tadi di awal itu A dan B sejajar, kita akan membuktikan bayangannya juga sejajar. Nah, andaikan A aksen ini memotong garis B aksen, jadi kita buktikan yang sebaliknya ya. Kalau kita akan membuktikan dua garis ini sejajar, kita buktikan lawannya. Jadi, saya membuktikan bahwa A aksen ini memotong B aksen. Nah, dalam hal ini kita anggap jika dia berpotongan berarti kan dia punya satu buah titik potong ya. Nah, satu buah titik potong ini kita anggap titik P aksen. Jadi, P aksen otomatis merupakan anggota dari A aksen dan P aksen juga merupakan anggota dari B aksen. Nah, karena T ini suatu transformasi, maka pasti ada titik P. Sehingga TP transformasi terhadap titik P itu sama dengan P aksen. Nah, dengan P itu merupakan anggota A juga, dan P juga merupakan anggota B. Nah, ini berarti bahwa A ini memotong P di titik B. Jadi, secara logika ya, karena dia seharusnya P aksen tadi merupakan perpotongan antara A aksen dan B aksen, kemudian P aksen juga merupakan, maksud saya P ya, P merupakan perpotongan antara A dan B, di mana tadi P anggota A dan juga P anggota B. Ini berarti bahwa A memotong P di titik B. Nah, berarti kan bertentangan ya, bertentangan dengan asumsi kita di awal. Sehingga karena bertentangan, maka bisa kita simpulkan bahwa A itu sejajar dengan B. Nah, pengandaian dari A aksen tadi memotong B aksen itu salah, karena ternyata kalau dia berpotongan, tadi titik potongnya itu berbeda, padahal harusnya titik potongnya sama. Sehingga haruslah kita katakan bahwa A aksen itu pasti sejajar dengan B aksen. Berarti terbukti suatu isometri ini merupakan bentuk mengawetkan kesejajaran dua garis. Nah, bisa dilihat di gambar ya. Kalau tadi berpotongan, pasti P itu sama dengan P aksen. Nah, dalam hal ini ternyata berbeda. Maka bisa kita katakan bahwa ini bertentangan
Sehingga tadi kesimpulannya adalah seharusnya A aksen itu sejajar dengan B aksen. Baik, kita akan bahas mengenai contoh soal. Nah, yang pertama, kita misalkan sebuah garis G dengan X, Y merupakan himpunan dari sebuah garis Y sama dengan 2X plus 3. Dan kita anggap garis yang kedua yaitu garis H dengan sebuah persamaan Y sama dengan 2X plus 1. Nah, di soal yang diminta adalah tentukan persamaan garis H aksen, di mana H aksen itu adalah MGH. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah yang diminta bayangan dari garis H, di mana garis H ini merupakan pencerminan secara isometri terhadap garis G dengan garis H. Nah, seperti apa penyelesaiannya? Kita bahas yang berikutnya. Nah, dalam hal ini, karena tadi kita mempunyai dua buah garis G dan garis H, saya ulas kembali, garis G itu adalah Y sama dengan 2X plus 3, kemudian garis Y, garis H merupakan Y sama dengan 2X plus 1. Nah, kedua garis ini sejajar ya, terlihat dari gradiennya, yaitu M sama dengan 2, baik itu MG maupun MH sama dengan 2. Nah, yang ditanya adalah persamaan garis H aksen, di mana H aksen ini adalah MGH, berarti pencerminan garis H yang dicerminkan terhadap garis G, atau penulisannya MGH ya. Nah, dalam hal ini, karena tadi G dan H, maka kita anggap bayangannya adalah G aksen dan H aksen. Kita ambil sebuah titik misalnya X1 dan Y1, di mana titik ini kita anggap titik P ya, merupakan anggota dari V, anggota dari sebuah bidang garis, di mana MGP itu sama dengan X aksen Y aksen sama dengan P aksen. Nah, jadi kita anggap kalau titik semula XY, maka akan menghasilkan bayangan X aksen dan Y aksen. Nah, dalam hal ini kita akan membuktikan bahwa P aksen P itu tegak lurus dengan G, di mana M pencerminan dari P dan P aksen itu jika dikombinasikan dengan MG maka akan sama dengan min 1. Atau dalam bahasa lain, kalau sebuah garis tegak lurus, maka gradiennya M1 dikalikan dengan M2 maka akan menghasilkan min 1. Nah, dalam hal ini M1-nya itu adalah P aksen P, kemudian M2-nya adalah G. Nah, dalam hal ini kita ambil gradiennya, kan rumus gradien itu Y2 min Y1 per X2 min X1 ya. Nah, karena titik yang pertama tadi P aksen dan P, maka gradiennya adalah Y aksen min Y1 per X aksen min X1 dikali gradien yang G, tadi garis G itu kan Y sama dengan 2X plus 3, gradiennya tadi 2 ya, maka di sini MG-nya saya ganti menjadi 2, sama dengan min 1, karena ketika dikalikan tadi hasilnya harus min 1. Nah, kemudian dalam hal ini kita kalikan, saya kali silang sehingga menghasilkan sebuah persamaan 2Y aksen min 2Y1 sama dengan X aksen plus X1. Nah, dalam hal ini dipindah ruaskan saja sehingga menghasilkan X aksen ditambah 2Y aksen min X1 min 2Y1 sama dengan 0. Nah, ini kita anggap sebuah persamaan yang kita simpan, anggap namanya persamaan 1 ya. Nah, kemudian yang berikutnya, misalkan T merupakan titik tengah dari P aksen P. Anggap kita punya sebuah titik yang kita beri nama T, merupakan titik tengah P aksen dan P. Nah, maka karena merupakan titik tengah, maka untuk mencari titik T itu bisa kita dapat dari penjumlahan X1 ditambah X aksen, atau kalau di gambar saya menuliskannya X aksen tambah X1, kita balik tidak apa-apa ya, dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena kita mencari titik tengahnya, itu untuk X-nya. Kemudian untuk Y-nya seperti apa? Hal yang sama, berarti Y aksen ditambah Y1 dibagi 2, tinggal kita masukkan saja titiknya. Nah, T pada G, jadi titik T pada G ini akan menghasilkan YT sama dengan 2XT tambah 3. Kenapa? Karena tadi Y sama dengan 2X plus 3 ya, sehingga kita masukkan titiknya, X dan Y-nya. Y-nya kita ubah menjadi Y aksen plus Y1 per 2, ditambah, tadi 2XT ya, XT-nya kita ubah menjadi X aksen ditambah X1 dibagi 2 plus 3. Kemudian ini dikalikan,
karena dia penyebutnya dibagi 2, semua saya kali 2 ya, sehingga menghasilkan Y aksen ditambah Y1 sama dengan 2X aksen ditambah 2X1 plus 6. Kemudian kita pindah ruaskan sehingga menghasilkan persamaan yang kedua, yaitu 2X aksen min Y aksen ditambah 2X1 min Y1 plus 6 sama dengan 0. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2, harus kita selesaikan dengan cara apa? Dengan cara eliminasi. Supaya lebih mudah, ini kita sejajarkan posisi X aksennya, posisi Y aksennya, posisi X1 dan juga posisi Y1. Selain itu, konstantanya juga sama, harus kita sejajarkan supaya lebih mudah. Nah, maka dalam hal ini agar sama, saya eliminasi dulu X aksennya, sehingga X aksen yang dari persamaan 1 saya kalikan 2, kemudian dari persamaan 2 tetap ya, menghasilkan sebuah persamaan 2X aksen ditambah 4Y aksen min 2X1 min 4Y1 sama dengan 0. Ini untuk persamaan 1. Untuk persamaan 2 tadi tetap ya, kita kurangkan, kita hilangkan, kita eliminasikan X aksen. Sehingga yang tersisa adalah 5Y aksen min 4X1 min 3Y1 min 6 sama dengan 0. Dalam hal ini kita membutuhkan Y aksen, sehingga Y aksen kita pindahkan ke depan, sisanya kita pindahkan ke belakang. Diperoleh Y aksen sama dengan 4X1 tambah 3Y1 tambah 6 per 5. Nah, ini kita simpan sebagai persamaan Y aksen. Yang berikutnya, dari persamaan 1, kita kan tadi sudah memperoleh Y aksen ya, kita substitusikan ke persamaan 1 dan persamaan 2. Atau mungkin lebih mudah kalau kita mencari dulu X aksennya. Kita kan baru dapat Y aksen ya, kita eliminasi lagi persamaan 1 dan 2 dengan cara dalam hal ini kita menghilangkan variabel Y aksennya. Dengan cara yang sama seperti sebelumnya, persamaan 1 kita kalikan 1, persamaan 2 dikalikan 2. Kemudian kita eliminasikan, menghasilkan 5X aksen ditambah 3X1 min 4Y1 ditambah 12 sama dengan 0. Dengan cara pindah ruas, kita peroleh X aksen sama dengan min 3X1 tambah 4Y1 min 12 per 5. Nah, kita sudah memperoleh nih X aksen dan juga Y aksen. Dari masing-masing X aksen dan Y aksen, misalnya kita ambil sebuah titik A 0,1 dan kemudian titik B misalnya min setengah, 0 pada H, pada garis H ya. Nah, karena MG ini isometri, maka H aksen sama dengan A aksen B aksen. Nah, tadi saya mengambil titik A 0,1 dari mana ya? Nah, kalau mahasiswa sekalian bingung, kita bisa ambil sebuah titik sembarang. Nah, di mana kita bebas memilih ya. Ini saya pilih titik yang paling mudah saja. Sehingga tadi diperoleh titik A 0,1 dan titik B min setengah, 0. Kemudian karena MG ini isometri, tadi maka H aksen sama dengan A aksen B aksen. Dengan A aksen itu MGA dan juga B aksen itu MGB. Maka didapat A aksennya, saya masukkan titik A-nya. Kalau tadi titik A 0,1 kan berarti X-nya 0, Y-nya 1. Nah, saya substitusikan ke X aksen dan juga Y aksen. Nah, diperolehlah A aksen itu setelah kita masukkan titik, maka A aksennya menghasilkan 8 per 5, maaf min ya, min 8 per 5, kemudian Y-nya 9 per 5, sehingga titik A adalah min 8 per 5, 9 per 5. Kemudian titik B aksen, setelah kita substitusikan, maka akan memperoleh min 21,10, 4 per 5. Ini adalah bayangan dari A dan B. Nah, dalam hal ini, setelah kita peroleh bayangan dari A aksen dan B aksen, maka H aksen atau persamaan bayangan dari garis H, kita masukkan ke rumus dari persamaan garis. Nah, mahasiswa sekalian masih ingat ya rumus persamaan garis? Rumusnya adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, titik yang tadi sudah kita peroleh dari A aksen dan B aksen, saya masukkan ke rumus persamaan garis tersebut. Saya anggap A aksen itu X1 dan Y1, B aksen itu X2 dan Y2. Sehingga rumus persamaan garisnya menjadi Y min Y1 ya. Y1-nya menjadi 9 per 5 per X2 min X1. X2-nya tadi 4 per 5 dikurangi X1-nya 9 per 5. Sama dengan
tadi rumusnya X min X1 per X2 min X1. Sehingga X min X1-nya min 8/5. Ini nih, min dengan min nanti menjadi plus ya, jangan salah. Kemudian dibagi X2-nya min 21/10, min lagi jadi plus 8/5. Sehingga setelah kita jumlahkan diperoleh Y min 9/5 per min 1 sama dengan X plus 8/5 per min setengah. Kemudian dengan cara kali silang, atau lebih mudah ini karena ada penyebutnya yang min setengah, kita boleh mengalikannya dengan 2 atau min 2 juga boleh. Nah, dalam hal ini saya peroleh H aksen atau bayangan dari H adalah 2X min Y plus 5 sama dengan 0. Nah, jadi dari sini kita peroleh bahwa bayangan dari garis H adalah 2X min Y plus 5 sama dengan 0. Mudah bukan? Oke, demikian tadi contoh soal yang sudah kita bahas. Saya ingatkan kembali bahwa isometri ini adalah suatu transformasi yang mengawetkan jarak tadi ya, dengan memiliki beberapa sifat-sifat. Ada 3 sifat. Yang pertama yaitu isometri ini memetakan garis menjadi garis. Yang kedua, isometri ini memetakan besarnya sudut dengan besar yang sama. Kemudian yang ketiga, isometri ini mengawetkan kesejajaran dari 2 garis. Nah, terima kasih sudah menyimak materi hari ini dengan baik. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube kita. Saya cukupkan perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. I hate body, 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 body.